Kasus korupsi vaksinasi berbayar di Sumatera Utara melibatkan 4 orang tersangka dan untuk sesuai peraturan yang berlaku. Kita sudah Kegiatan penyalahgunaan dan penyelewengan vaksin Sinovac terjadi 15 kali. Kasus ini polisi menjerat 2 dokter berinisial IW dan KS yang berstatus ASN. Oknum dokter ASN mengantongi keuntungan pribadi 238 juta rupiah. Sejauh mana Anda mengetahui tentang korupsi? Korupsi diartikan mendefinisikan oleh Fakta Nomor Tahun 1993 sebagai sebuah tindakan perilaku seseorang yang menyalahgunakan jabatan mereka demi kepentingan pribadi yang merugikan sesama dan juga negaranya. Di sisi lain, terdapat istilah anti korupsi yang merupakan kontra dari korupsi itu sendiri. Terdapat 9 nilai anti korupsi, yaitu jujur, mandiri, peduli, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, berani, adil, dan sederhana. Korupsi tidak hanya terjadi di lingkup pemerintahan, tetapi juga ada di lingkup atau di bidang kesehatan. Dalam video ini, kami akan membahas hubungan kerjasama antara UMN dan Puskesmas Kelapa II dalam menjalankan sentra vaksin booster. Penerapan nilai anti korupsi dapat dilihat dalam kerjasama antara kedua instansi tersebut. UMN dan Puskesmas Kelapa II berhasil menunjukkan nilai-nilai dan penerapan anti korupsi. Mengapa begitu? Nah, mengapa begitu? UMN dan Puskesmas mampu menjalankan kerjasamanya dengan baik tanpa adanya tindakan korupsi, seperti korupsi peralatan medis, vaksin, dan sebagainya. Puskesmas mampu mengelola dan menggunakan vaksin dengan baik. Sementara itu, dilansir dari Jurnal Hukum Al-Hikmah, terdapat oknum kesehatan dari Sumatera Utara yang melakukan tindak korupsi terhadap vaksin COVID-19, di mana ia memperjualbelikan vaksin secara ilegal dan seharusnya diberikan secara gratis kepada masyarakat. Menurut Ibu, apakah kegiatan vaksin di Universitas Multimedia Nusantara kemarin berjalan dengan lancar, Bu? Kegiatan kita terutama untuk vaksin 1, 2, sampai dosis booster juga yang mengerjakan adalah Puskesmas Kelapa II. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada keluhan apa-apa dan tidak ada laporan dari petugas dari UMN, terutama panitia-panitia yang kemarin membantu. Nah, jadi sejauh ini kegiatan vaksin antara Puskesmas Kelapa II dan UMN lancar. Tidak ada kendala baik dari awal pendaftaran sampai ke akhir penginputan, itu tidak ada masalah. Bukti nyata vaksin ini berhasil adalah penurunan kasus COVID. Ya. Jadi kalau memang waktu awal-awal itu kita belum ada vaksin ya di tahun 2019-2020 itu kan vaksin itu baru ada di 2021. Di 2020 itu COVID tinggi dan tidak ada obat. Jadi dari situ aja kita sudah tahu. Setelah 2020 di akhir 2021 vaksin muncul, kita vaksin massal, semuanya kita divaksin. Dari 2021 ke bawah, kasus COVID menurun. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui Bu, ada terjadi kasus di salah satu instansi di Sumatera Utara, di mana di situ terjadi kasus jual beli vaksin Bu. Nah, saya mau bertanya Bu, apakah di dalam pelaksanaan kegiatan vaksin ini ada terjadi penyalahgunaan jabatan dalam pendistribusian vaksin ini Bu? Jadi kalau penyalahgunaan jabatan itu ya kalau menurut saya nggak benar juga ya, karena memang dari pusatnya pun vaksin itu gratis kan, jadi buat apa lagi gitu ya kan, kita juga pengen bebas ya, pengen kayak dulu gitu, nggak pakai masker lagi, tapi udah kebiasaan sekarang ya jadinya. Jadi kalau berbicara untuk wilayah saya sendiri, khususnya wilayah Kabupaten Tangerang, insya Allah tidak ada. Saya ada pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, apa kunci kesuksesan dari hubungan kerjasama Puskesmas ini dengan Universitas Multimedia Nusantara, Bu? Yang kami rasakan sumber dayanya. Jadi dari manusianya, terus dari materialnya gitu ya, perlengkapannya semuanya sarana prasarana dipenuhi dengan baik. Kami sangat difasilitasi dengan karena menggunakan aplikasi, pasti harus ada komputer, harus ada laptop gitu. Biasanya kami kalau bekerja sama dengan instansi lain, itu kami harus bawa laptop sendiri. Nah, kalau ini
semuanya disediakan, bahkan printer juga disediakan seperti itu. Terus kalau misalnya ada peserta vaksin yang nggak membawa fotokopi KTP, nah pihak UMN juga menyediakan untuk memfotokopikannya gitu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali buat UMN yang sudah sangat peka ya dengan apa kebutuhan pada saat pelaksanaan vaksin. Kalau dari saya kegiatan selain vaksin itu kan banyak ya, jadi kedepannya kita masih bisa bekerja sama, jadi bukan soal vaksin aja, terus kita semakin kompak juga, komunikasi kita juga baik, tetap lancar walaupun pandemi sudah berakhir. Itu aja dari saya. Salam buat teman-teman di UMN juga. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Lina dan Ibu Valen telah menjawab pertanyaan singkat dari kami. Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan untuk Puskesmas Kelapa II ini. Terima kasih, Bu. Setelah melakukan wawancara bersama Bu Lina sebagai penanggung jawab dari pemberian vaksin di Puskesmas Kelapa II dan Ibu Valen sebagai pihak yang mempromosikan kegiatan pemberian vaksin di Puskesmas Kelapa II, yang kami bisa tangkap ialah pemberian vaksin booster yang bekerjasama dengan UMN dengan Puskesmas Kelapa II telah mencapai hasil yang positif. Tidak ada laporan pengaduan ataupun masalah yang didapatkan. Dan juga sumber daya yang unggul di Universitas Multimedia Nusantara maupun manusianya ataupun teknologinya. Dari segi manusia, pihak Puskesmas Kelapa II sangat terbantu oleh sigap dan kecakapan dari volunteer yang membantu kegiatannya sukses. Sedangkan teknologi, kita bisa lihat bagaimana mudahnya orang-orang bisa vaksin di UMN. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih.